Jadi cuaca kayak ngeten dipadetin siang hari sih eksis. Halo, Assalamualaikum. Di bola mas, di bola. Iya. Oh bisa mas. Ya ketemu di kolam aja sambil santai ngobrol-ngobrol ya. Iya mas. Siap. Apa kabar mas? Alhamdulillah baik. Wah, usahanya lancar nih. Bulan mas, bulan ini. Ini apa mas? Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sahabat Fun Travel dimanapun anda berada. Ketemu lagi nih bareng saya. Siapa lagi kalau bukan Ozzy. Pada kesempatan siang atau pagi kali ini kita akan mengadakan sebuah liputan bersama seorang intinya pokoknya luar biasa. Selain menjadi seorang ASN, dia juga sebagai pengusaha hebat. Siapakah sosok itu? Mari kita panggil orangnya. Monggo silahkan narasumber kita hadir di tengah kita semua. Silahkan. Assalamualaikum mas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu, yaitu nanti siapa kita kulik. Pokoknya tetap di channel kita di Fun Travel. Jangan lupa subscribe channel kita, tinggalkan pesan dan bunyikan lonceng kita. Ayo kita kulik-kulik tamu kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Mas Sigit. Selamat pagi Mas Ozzy. Apa kabar nih Mas Sigit? Alhamdulillah baik. Ini ngomong-ngomong nih, hari ini hari Rabu. Kenapa kok libur sebagai ASN? Ada apa nih kok libur? Ya memang libur ini mas, karena tadi malam udah waktunya piket udah malam dan sekarang libur ini. Oh, ini seperti itu. Iya, alhamdulillah bisa ketemu Mas Ozzy kan. Oke, sudah ketemu di sini ya. Iya. Sangat asik sekali. Openingnya aja sudah disambut dengan ketawa yang menggelegar sekali. Nah, kita langsung aja tanya-tanya nih. Mas Sigit itu selain jadi seorang ASN, dia itu bergerak di bidang apa? Karena kita lihat background di belakang itu kayaknya banyak sekali kolam-kolamnya. Nah, apa isinya? Apakah itu tabungan duit atau apa? Langsung aja kita tanya. Mas Sigit, kira-kira yang di belakang ini apa sih mas? Oh ini tabungan ini mas, buat masa depan ini. Oh tabungan. Isinya apa itu mas? Ya ini saya punya sedikit usaha mas di bidang perikanan. Ya ini isinya ikan lele. Ya, ini ikan lele ya untuk tabungan masa depan mas. Tabungan masa depan. Selain sudah ada tabungan dari negara, tabungan pribadi yang invest pribadi juga ada. Ya, Oke. Bismillah pokoknya mas. Ya, oke. Saya mau tanya Mas nih, Iya. usaha Anda ini namanya apa sih? Mas? Ini namanya ABU 1453 Farm. Boleh dijelaskan nih Mas? ABU 12 apa itu? 14 itu apa sih Mas? Iya, ya kalau ABU itu kan singkatan dari namanya anak saya, karena anak kan sebuah amanah dari Allah, yaitulah semangat saya. Dan kalau 1453 itu saya ambil
dari sahabatnya Rasul yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Jadi saya juga pengen, karena usaha itu orang usaha katanya sih ya Mas ini kan penuh tantangan, penuh perjuangan. Nah, saya pengen berjuang seperti itu agar bisa menaklukkan Konstantinopel, dan kalau sekarang ini saya pengen sukseskan seperti itu, yang menjadikan usaha ini juga yang bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Oke, siap. Nah, itu dia, namanya aja saya udah merinding ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ternyata di Desa Pirikan, tepatnya di dusun mana nih Mas? Ini tempatnya di Dusun Pirikan Jurang, RT 07 RW 06, Kelurahan Pirikan, Kecamatan Besar, Kabupaten Magelang. Ya, apa sih Mas visi dan misi Anda membangun usaha ini? Dikatakan pembibitan dan sekaligus juga pembesaran lele ya Mas? Itu Ya, apa? Visi kalau dan misi. untuk ABU Farm itu ada 2 tempat Mas. Oh ya, siap. Yang satu di Kainegoro, yang satunya di sini. Dan yang di Kainegoro itu memang kita fokuskan untuk pembibitan di sana. Dan kalau di sini karena kita di sana itu sudah punya rekanan, nanti sudah kita lempar ke rekanan, dan nanti ya mungkin harus ada sih, bukan nggak mungkin tapi harus ada. Sisanya bawa ke sini untuk dibesarkan sendiri, dan nanti apa namanya, sama kita melayani untuk para petani-petani yang ingin berkecimpung di sini. Nah, kira-kira nih Mas, lama usaha yang Anda rintis itu sudah berapa lama berjalan? Alhamdulillah kita itu berjalan sudah mau 4 tahun ini. 4 tahun berjalan alhamdulillah. 4 tahun berjalan. Intinya bahwa ketika kita bisa mencari sebuah peluang dimanapun bisa. Ternyata di tengah kesibukannya seorang Mas Sigit ini sebagai, boleh nih disebutkan sebagai seorang tentara, dia juga masih memikirkan bagaimana adanya input di belakangnya. Itu loh maksudnya ya. Oke, pertanyaan ketiga. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Modal awal Anda memulai bisnis ini kira-kira berapa? Kalau bilang berapanya itu kita susah Mas, tapi yang pasti saya modal nekat. Oh, modal nekat. Iya. Oke. Modal nekat itu pasti itu. Karena Karena dulu memang saya basicnya itu sama namanya dunia ikan itu dari dulu suka, dari kecil itu suka. Karena dulu waktu kecil itu Simbah itu selalu ngajak saya untuk ke kolam, dan Simbah itu dulu konon ceritanya itu nyewa tanah dikasih ikan itu buat nyenengin anak cucu, dan ikannya itu nggak dijual sama beliau tapi dikasih seluruh masyarakat seperti itu. Makanya itu dari itulah mungkin saya jadi suka ikan, dan kemarin ketemu teman yang udah kayak saudara di kantor juga, namanya Mas Agung, ngajak saya untuk ayo main ikan. Ternyata seperti itu, dan saya belajarnya itu kalau misalkan kita ngomong soal modal itu tergantung dengan kapasitas. Jadi kapasitas ikan yang mau kita isi itu berapa ya. Kalau untuk pemula mungkin bisa mulai dari 1000 ekor dulu, nanti jadi modalnya itu nggak terlalu banyak gitu. Mungkin kasarannya karena orang belajar kan pasti rugi dulu lah, jangan mikir untung tapi kita mikir gimana caranya ikan itu selalu sehat dan tepat waktu untuk dijual. Nah itu ikannya itu kalau modal awal ya mungkin modal 1 juta itu 1 juta ya, itu 1 juta untuk itu. bibit. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Ya. untuk tempatnya ini, apakah punya lahan milik sendiri atau sistem kontrak atau bagaimana? Alhamdulillah Mas itu milik sendiri, alhamdulillah sudah milik sendiri. Intinya, Iya, iya. intinya berarti dengan modal awal ketika itu 1 juta, kemudian tempat sudah ada, tinggal berjalan seperti itu ya Mas. Nah, Sekarang kalau misalnya kita lihat lahan yang sempit pun, karena sekarang banyak dari produsen itu yang membuat kolam jadi seperti kolam bulat agar tempat yang sempit bisa terpakai, ataupun kolam terpal yang sudah jadi itu ada Mas produsennya itu. Tapi kalau soal harga kolamnya itu berapa saya tidak paham seperti itu ya. oke, siap. Iya gitu. Nah, yang lagi nonton nih, warga Desa Pirikan khususnya, salah satu yang di depan saya nih, ini adalah seorang inspirator yang lumayan hebat lah.
Karena dari segi ekonomi sudah mapan, masih juga mau jadi seorang pengusaha. Tepuk tangan buat bapaknya. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan obrolan kita. Jumlah pekerja yang ada di Tirikan maupun yang di tempat lain ini ada berapa, Mas? Alhamdulillah kita sudah memberdayakan orang-orang di sekitar itu. Yang di sini sudah 2, yang di Kainegoro itu 2. Dan insya Allah mungkin tahun depan kalau kita tercapai, insya Allah bisa memberdayakan orang-orang di lingkungan kita ini yang lebih banyak lagi. Karena saya juga punya moto, kalau dalam usaha ini saya harus bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu. Oke, siap. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini mesti berimbas terhadap income kita. Nah, strategi pemasaran yang Mas lakukan supaya usaha ini tetap struggle dan terus berkembang, apalagi untuk bertahan, itu seperti apa strategi pemasarannya? Ya, kalau kita ngomong corona ya Mas ya, ini memang pandemi. Ya, semoga aja cepat berakhir. Dan kalau untuk strategi pemasaran itu masih hampir sama aja sih Mas, karena memang waktu awal-awal corona itu memang belum drastis. Ya, kita tetap bekerjasama dengan tengkulak sementara seperti itu, dengan tengkulak, karena memang kita untuk di pasar yang tradisional itu kita belum bisa main karena barang belum mencukupi. Tapi insya Allah tahun depan saya punya misi, saya harus mengalahkan pasar. Itu dari saya seperti itu. Dan untuk sementara kita tetap juga seperti online. Di online-nya itu kita main di Facebook, di media sosial Facebook, dan di Instagram kita APU_1453 itu kita juga menyediakan untuk lele konsumsi, lele bibit ataupun lele yang siap saji seperti itu. Jadi untuk para ibu-ibu rumah tangga yang sudah nggak mau repot, dia pada bekerja atau yang memang sibuk mau masak lele, itu tidak perlu ditungguin lagi, tinggal goreng seperti itu. Dan tahan lama, insya Allah itu bisa sampai masuk dalam freezer sampai 2 minggu gitu. Oke, Kak. Menarik nih, ketika lele itu tidak hanya dari pembibitan saja, tapi ternyata bagi ibu-ibu nih yang rutinitasnya di kantor, dan ibu-ibu karir lah, wanita karir, intinya usaha punya Mas Sigit ini sudah melayani yang siap untuk dimasak gitu ya? Oke, siap. Nah, saya mau tanya juga nih, lama dari pembibitan sampai proses penjualan itu berapa lama? Kalau dari pembibitan dari nol ya, kalau itu tergantung nanti cuaca sih Mas. Sekarang kita nggak bisa memastikan seperti ilmu matematika. Kalau kemarin waktu cuaca belum ekstrim, ya kita mampu konsumsi Mas ini itu ya mungkin sekitar 5 bulan. 5 bulan sudah lama. Terus sekarang bisa jadi 6 bulan. Karena cuaca, kalau sekarang cuaca nggak jelas Mas. Iya, memang. Apalagi pasar ya jelas lagi. Wah, senggolan keras nih para pelaku yang di pasar. Seorang pengusaha ketika kondisi pasarnya itu tidak memungkinkan, itu sebuah cambukan lah bagi kita pengusaha. Tapi intinya saya baik. Tadi sudah strategi pemasaran sudah. Nah, sekarang nih ngomong-ngomong, tanya dapurnya itu seperti apa. Kita tanya nih, omset per bulan itu seperti apa Mas? Omset per bulan berapa ya Mas? Ya insya Allah sih, cuman kita kalau bilang omset itu saya tidak bisa ngomong kalau itu ya Mas. Oh, ya. nggak bisa Iya, ngomong. cuman insya Allah kita mulai kemarin kan waktu corona kita off. Ya. Karena untuk pembesarannya kita off, kita fokus ke pembibitan karena kita juga lihat pasar untuk konsumsi lesu, ya kita off dulu. Jadi kita mainnya di pembibitan, yang karena pembibitan sudah konstan seperti itu. Dan ini kita nanti sudah mulai mau untuk panen lagi. Insya Allah 1 minggu itu kita bisa menyediakan lele konsumsi 4,5 sampai 5 kuintal per minggu. Oke, saya sudah dapat kuncinya nih, 4 sampai 5,5 kintal per minggu. Berarti nih kalkulasinya per kilonya berapa?
Ketemu kok kan sekarang? harapannya sih kayak di pasar 20.000 ya Mas. Ya paling cuma 17.000. Oh, 17.000. Iya. Itu berarti masih harga petani gitu Iya, kan? Masih. Nih, keuntungannya ketika kita main-main di daerah dusun jurang ya, irikan jurang nih, ternyata kita sudah ada compare harga 3.000 dengan pasaran. Lumayan deh buat jalan-jalan. 3.000 kali berapa kilo kan sudah ada duitnya. Kayak gitu ya. Oke, modal sudah. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kendala apa yang dihadapi? Selain tadi sudah disebutkan ada cuaca, apalagi Mas kendalanya? Harga pasar Mas. Oh, harga pasar. Iya, harga Oke. pasar nggak pernah naik tapi akan naik terus. Oh gitu. Oke, rata-rata nih Iya. saya mau tanya, di sini itu ada berapa kolam dan berapa banyak konsumsi yang dibutuhkan untuk menghidupi lele-lele yang ada Ini di di sini yang untuk konsumsi ada 12 kolam. Ada 12 12 kolam, satu kolamnya ada 5.000 ekor. Mhm. Dan satu kolam membutuhkan 15 sak pakan. Jadi kali 15 kali 12 gitu. 12. Ya, gitu. Ya pokoknya ada nolnya Oh, berapa iyalah, gitu. Iya, gitu. Oh gitu. Nah, saya mau tanya nih, sumber untuk ketika ini di masa pandemi ini, apakah dari gaji di kantor atau seperti apa pemutarannya itu uangnya Ya, untuk bisa mengcover kebutuhan pakannya? nah itulah Mas. Yang harusnya itu dari ikan kembali ke ikan karena corona ya Mas, karena pandemik ya jadinya apa yang ada dari kantor ya kita gunakan. Oh seperti itu. Nah, Yang pasti ini apa namanya, kita bisa kalau bisa jangan rugi, dan yang pasti kita bisa kasih karyawan gitu. oke, menarik perbincangan pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Ternyata yang namanya usaha berarti kita butuh yang namanya strategi pemasaran, modal juga harus cukup. Nah, sekarang nih Mas, apa sih harapan ke depan yang Mas ingin capai ketika nanti ya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir? Ya kalau harapan semoga pandemi ini segera berakhir dan nanti harga kembali kebutuhan pokok itu stabil lagi, dan apa namanya kita produksinya juga semakin meningkat. Semoga saya juga berharap tahun 2021 itu bisa lebih mengembangkan usaha saya lagi, dan yang pasti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Satu pertanyaan terakhir buat Anda, apa sih Mas reaksi orang-orang sekitar baik dari pemerintahan desa kita sendiri terhadap usaha yang Mas geluti selama ini? Kalau dari pemanajemen desa sih sangat mendukung sekali Mas. Kemarin misalnya Mas butuh apa untuk apa, dari desa kita bisa bantu, kita siap bantu. Terima sekali untuk dan warga sini juga alhamdulillah antusias, dan juga berharap kalau bisa warga sini itu juga tahu ini loh, ini itu sangat menjanjikan. Kalau bisa warga sini juga nanti toh bisa mengikuti seperti itu kan, jadi ada income-nya buat mereka walaupun cuma kecil gitu. Jadi ya pengennya itu memajukan, saya juga maju tapi lingkungan sekitar saya juga maju. Seperti itu. Oke, kiranya cukup seperti ini aja. Nanti kita lain kesempatan kita kulik-kulik kembali apa sih usaha Mas Sigit yang lain. Nah, para pemirsa Fantrep dimanapun berada, sampai di penghujung acara ini kita tutup acara talk show kita kali ini. Jangan lupa ya, subscribe channel kita, bunyikan lonceng, tinggalkan pesan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Mas Sigit sudah mengadakan talk show dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sampai dadah. Cut.